Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Imam Babu Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Metode CPM dan PERT pada proyek perangkat lunak Sistem Administrasi Manajemen Pengujian Akhir Semester kasus ID Core Indonesia. Topik bahasan. Yang pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan penelitian, keempat, landasan teori, kelima, metode penelitian, keenam, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Perencanaan kegiatan dalam suatu proyek merupakan bagian yang sangat penting karena perencanaan tersebut merupakan hal yang mendasar agar proyek bisa berjalan dengan lancar dan proyek tersebut dapat dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Keberhasilan maupun kegagalan perencanaan suatu proyek dapat terjadi karena kurang terencana dan pengendalian yang kurang efektif. Akibatnya, proyek tersebut tidak efisien. Selain itu, dapat mengakibatkan keterlambatan dan menurunnya kualitas pekerjaan. Dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan adanya manajemen yang baik sehingga dapat menciptakan pekerjaan yang terstruktur. PERT, Program Evaluation and Review Technique, dan CPM, Critical Path Method adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan mengurutkan kegiatan di perusahaan yang kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Metode ini memiliki kelebihan untuk menganalisis proyek dari segi memperkirakan waktu penyelesaian proyek dengan mencari jalur kritis, mengidentifikasi awal dan akhir waktu setiap kegiatan untuk mencari jadwal proyek, dan menghitung jumlah waktu slack untuk setiap kegiatan sehingga mampu meminimalisasi keterlambatan proyek. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan network diagram pada proyek perangkat lunak SIMPAS di perusahaan ID Core Indonesia? Kedua, bagaimana penerapan metode CPM dan PERT pada proyek perangkat lunak SIMPAS ID Core Indonesia? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghitung probabilitas pada SIMPAS di ID Core Indonesia. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengoptimalkan penjadwalan proyek perangkat lunak dengan metode PERT dan CPM. Kedua, untuk mengetahui jalur kritis dan total durasi penyelesaian proyek. Yang ketiga, dapat membantu project manager dalam mengetahui probabilitas tingkat suatu keberhasilan penyelesaian proyek perangkat lunak. Landasan teori. Definisi PERT dan CPM. Critical Path Method CPM dan PERT merupakan teknik perencanaan proyek kumpulan aktivitas yang dimodelkan dalam suatu jaringan yang saling berhubungan. Tujuan dari CPM dan PERT adalah menentukan waktu terpendek untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan tersebut. Perbedaan PERT dan CPM sebagai berikut. Yang pertama, PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Pada metode PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, dan terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan. Objek penelitian. ID Core Indonesia adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 2018, startup digital baru di Kota Malang yang berfokus pada layanan pengembangan perangkat lunak, project based. ID Core Indonesia juga berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis teknologi yaitu website dan mobile apps. Pengumpulan data. Data diperoleh dengan cara observasi dan studi literatur dengan narasumber di perusahaan ID Core Indonesia. Hasil observasi yaitu nama kegiatan, kode, kegiatan pendahulu, waktu optimis, waktu paling mungkin terjadi, dan waktu pesimis yang terdiri dari 17 kegiatan. Pemecahan masalah. 1. Network diagram. Kedua, perhitungan jalur kritis. Ketiga, perhitungan metode PERT. Keempat, standar deviasi kegiatan. Kelima, varians kegiatan. Keenam, perhitungan probabilitas. Diagram pemecahan masalah sebagai berikut dan sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Network diagram proyek. Pembuatan diagram panah berdasarkan urutan kegiatan sebelumnya. Kegiatan tersebut saling berhubungan satu sama lain, kemudian melakukan perhitungan nilai ES, EF, LS, dan LF. Selanjutnya menentukan jalur kritis dengan melihat hasil perhitungan yang sama. Jalur kritis pada proyek tersebut adalah A, B, D, E, F, H, I, K, M, N, O, Q. Untuk menentukan jalur kritis bisa dilihat dari tabel perhitungan maju mundur di bagian total float dan free float.
rumus total float yaitu nilai LF dikurangi durasi dikurangi nilai ES, sedangkan free float nilai ES dikurangi durasi dikurangi nilai ES. Jalur kritis adalah jalur bagian kritis yang tidak memiliki waktu yang longgar dalam pengerjaan proyek, atau dengan kata lain harus tepat waktu agar kegiatan lain tidak terganggu. Perhitungan data kegiatan proyek. Perhitungan maju mundur telah ditemukan jalur kritis sebagai berikut dengan total hari 37 hari. Aktivitas yang memiliki nilai total float dan free float yang bernilai 0 adalah A, B, D, E, F, H, I, K, M, N, O, dan Q dengan waktu kritis 37 hari. Menghitung waktu yang diharapkan. Perhitungan waktu yang diharapkan sesuai dengan jalur kritis yang ditentukan sebelumnya dengan hasil sebagai berikut, yaitu nilai A, B, D, E, F, H, I, K, M, N, O, Q dengan total 37. Berdasarkan perhitungan di atas telah ditemukan waktu yang diharapkan adalah 37 hari. Menghitung varians dan standar deviasi. Untuk rumus standar deviasi yaitu nilai B dikurangi nilai A dibagi 6, sedangkan varians yaitu S kuadrat. Varian proyek sama dengan sigma dalam kurung varians kegiatan jalur kritis yang didapatkan sebesar 13,3. Selanjutnya menghitung standar deviasi proyek sama dengan akar varians proyek yaitu 13,33 dengan hasil 3,65 hari. Perusahaan ingin mengetahui peluang agar proyek selesai dalam waktu 40 hari, maka hasilnya adalah 0,8219. Untuk perhitungan probabilitas di atas, pada proyek tersebut selesai dikerjakan dalam waktu 40 hari sebesar 82%. Pembahasan. Telah ditemukan jalur kritis pada proyek tersebut yaitu A, B, D, E, F, dan selanjutnya. Dengan menghitung nilai ES, EF, LS, dan LF, maka diperoleh 37 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian menghitung nilai varians dan ditemukan 3,65 hari. Perusahaan ingin mengetahui peluang menyelesaikan proyek dalam waktu 40 hari, maka perhitungan probabilitas yang diperoleh sebesar 82%. Kesimpulan. Yang pertama, perhitungan metode CPM dan PERT mendapatkan waktu optimal yaitu 37 hari. Kedua, dengan metode CPM, maka diperoleh jalur kritis yang dapat dioptimalkan yaitu A, B, D, E, F, dan selanjutnya dengan total waktu kritis 37 hari. Yang ketiga, perhitungan dengan menggunakan metode PERT diperoleh peluang untuk menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 40 hari adalah 82%. Saran. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut perihal penerapan metode CPM dan PERT sehingga penerapan metode tersebut lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pelaksanaan proyek perlu dilakukan perencanaan dan penjadwalan yang telah dirancang sebelumnya. Dengan berjalannya waktu, proyek tetap dilakukan monitoring dan controlling antara kesesuaian estimasi waktu dengan kenyataan. Terima kasih.